Arduino, apa itu Arduino? Apa kegunaan Arduino di nyata? Apa teman-teman punya pertanyaan seperti pertanyaan di depan? Atau teman-teman baru belajar menggunakan microcontroller, khususnya sistem Arduino? Dan masih bingung mau mulai dari mana? Atau teman-teman punya pertanyaan Arduino secara sederhana? Seperti menyalakan LED atau mengatur kecerahan LED, mencoba basic oscilloscope, dan microcontroller sangat berguna seperti pengaman rumah sampai bisa digunakan untuk monitoring rumah. Microcontroller tidak cukup sampai di situ. Microcontroller juga bisa digunakan untuk masyarakat luas, contohnya sistem lalu lintas, bahkan sampai sistem peringatan dini banjir, dan masih banyak lagi. Dalam dunia industri pun microcontroller mengambil peranan yang sangat penting, seperti lengan robot sampai pengemasan makanan, semua hampir dikerjakan menggunakan microcontroller. Sungguh luar biasa, bukan? Oke, sekarang apa itu Arduino? Saya sering mendapatkan pertanyaan seperti itu. Jadi teman-teman terus ikuti video ini sampai akhir supaya teman-teman bisa mengetahui basicnya. Sebelum kita membahas Arduino, ada baiknya kita membahas microcontrollernya dulu. Microcontroller adalah sebuah komputer kecil di dalam satu IC yang berisi CPU, memori, timer, saluran komunikasi serial dan paralel, port input-output ADC atau analog to digital converter. Sekarang pertanyaannya, jadi Arduino itu microcontroller atau Arduino itu bukan microcontroller? Saya bisa menjawab Arduino bukanlah microcontroller. Wow, kenapa saya bisa menjawab seperti itu? Karena Arduino adalah sistem minimum yang bisa menjalankan microcontroller. Yang dimaksud dengan minimum sistem di sini adalah Arduino sudah menyiapkan komponen-komponen untuk bisa menjalankan microcontroller. Contohnya seperti kristal, resistor, kapasitor, elko, LED, dan lain-lainnya menjadi kesatuan. Dan sudah diupload dengan bootloader Arduino, jadi bisa diprogram dengan software Arduino tersebut. Oke, sebagai perbandingannya teman-teman bisa lihat 4 sistem ini. Minimum sistem ini adalah modul yang sudah dirangkai menjadi kesatuan untuk bisa menjalankan microcontroller. Teman-teman bisa lihat semua sistem ini hampir sama. Apakah semua Arduino? Tentu saja bukan. Yang satu ini Atmega, Arduino, dan Atmega. Arduino menggunakan microcontroller 328 dan yang lain menggunakan Atmega 16 dan 32. Bedanya Arduino kita harus isi bootloader Arduino supaya bisa diprogram menggunakan Arduino IDE. Salah satu dari microcontroller itu adalah seri dari AVR Atmega 8, Atmega 16, dan Atmega 32. Bahkan microcontroller ada yang ukuran kecil, contohnya Atini. Kita mulai bahas Arduino. Arduino adalah perusahaan yang terletak di Italia. Arduino mendesain dan menjual papan sirkuit yang mudah digunakan untuk kita. Seri dari Arduino ada banyak, contohnya Arduino Uno, Mega, Nano, Pro, bahkan ada yang dirancang khusus, contohnya Arduino Internet. Arduino bersifat open source dari semua desain hardware-nya. Jika teman-teman mendesain ulang sistem Arduino dan memberi nama yang berbeda, itu tidak ada masalah. Contohnya saya mendesain sistem hardware Arduino dan memberi nama Atmo Uno atau nama teman-teman, itu tidak ada masalah sama sekali. Pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan Arduino Uno, jadi kita akan membahas pin yang terdapat di Arduino Uno. Kita mulai dari pin reset 3,3 volt, 5 volt, dan 2 buah pin ground dan V-in. Lanjut pin analog, total pin analog yaitu 6, dari analog 0 sampai analog 5. Di sebelah kanan memiliki 14 pin digital yang memiliki pin khusus PWM, yaitu di pin 3, 5, 6, 9, 10, dan 11. Selain itu pin 0 dan 1 berfungsi sebagai untuk RxTX, biasanya digunakan untuk GSM modul, WiFi maupun Bluetooth. Sekarang kita akan membahas bagian depan. Di depan memiliki port untuk sumber dan port untuk upload code, sekaligus sumber untuk Arduino Uno-nya. Di bagian ini Arduino bisa diberikan sumber eksternal yaitu 6-20 volt dan rekomendasinya 7-12 volt. Ada baiknya gunakan 9 volt. Jika teman-teman menggunakan atau memberikan sumber 9 volt, maka akan diturunkan melalui AC 5 volt. Oke, langsung aja kita lihat AC yang digunakan. AC yang digunakan yaitu AMS
11175.0 yaitu AC regulator 5 volt. Dan komponen lainnya yaitu elko, LED, resistor, kristal, dioda, dan lain-lainnya. Sekarang kita akan download aplikasinya yaitu Arduino IDE. Teman-teman bisa klik www.arduino.cc untuk download gratis. Di sini ada banyak pilihannya dari Windows, Mac, Linux. Jadi teman-teman pilih sesuai OS teman-teman. Karena saya menggunakan Windows, jadi pada kesempatan kali ini saya akan coba download untuk Windows. Jika teman-teman lihat ada dua pilihan yaitu instalan dan tipe zip, jadi saya akan coba keduanya. Yang pertama kita coba install Arduino IDE, langsung klik just download. Teman-teman tunggu sampai selesai. Cara kedua yaitu tipe zip, langsung klik just download. Kita sudah download kedua filenya, kita mulai dari instalan. Jika teman-teman pilih cara pertama yaitu install IDE, maka install USB driver harus dicentang. Jika sudah, langsung klik next. Kelebihan cara install ini teman-teman tidak perlu ribet dalam driver Arduino Uno. Teman-teman tinggal hubungkan Arduino ke PC, maka Arduino IDE secara otomatis akan menginstal sendiri. Jika instalan sudah selesai, kita coba buka. Klik allow. Teman-teman bisa update papan yang terbaru dengan klik yes. Selanjutnya kita akan cek COM Arduino yang terhubung di PC kita dengan cara buka Device Manager. Jika sudah buka Device Manager, langsung menghubungkan Arduino ke PC. Maka driver Arduino terinstall otomatis. Teman-teman bisa lihat Arduino terhubung di COM 3. Selanjutnya kita setting Arduino, pilih papan yang digunakan dan pilih COM Arduino yang terhubung di PC kita. Dan kita berhasil install Arduino IDE. Lanjut kita cara kedua yaitu tipe zip. Cara kedua, cara ini teman-teman tidak perlu install aplikasi Arduino IDE. Teman-teman hanya perlu mengekstrak file yang berada di zip ke folder yang ingin teman-teman simpan. Jika sudah, teman-teman buka folder yang sudah diekstrak. Di bagian ini teman-teman bisa buka aplikasi Arduino IDE tanpa diinstal. Tapi cara ini ada kekurangannya, yaitu driver Arduino tidak otomatis terinstall ke PC kita. Bisa dibilang kita harus manual untuk install drivernya. Teman-teman tidak usah khawatir karena kita akan install drivernya sekarang. Caranya klik Device Manager lalu hubungkan Arduino Uno ke PC. Teman-teman bisa lihat Arduino terbaca unconnect device. Caranya adalah klik kanan mouse lalu klik update driver, klik browser my computer lalu cari file extract zip Arduino IDE. Lanjut klik folder device atau driver, klik OK. Klik next, maka driver sudah terinstall. Lanjut kita setting di Arduino IDE.
Teman-teman bisa lihat COM yang terhubung yaitu di COM 3. Maka kita setting Arduino IDE di COM 3 dan jangan lupa pilih papan yang teman-teman gunakan. Kita sudah berhasil menjalankan Arduino IDE di PC kita. Tapi jika teman-teman gagal install driver Arduino Uno, ada kemungkinan teman-teman menggunakan Arduino Uno SMD. Maka teman-teman harus download drivernya. Untuk Arduino SMD drivernya berbeda, teman-teman harus download drivernya. Dan jangan khawatir jika teman-teman tidak mengerti bahasanya, teman-teman hanya perlu klik download maka driver akan terdownload. Jika sudah di-download maka buka folder drivernya dan ekstrak file. Lanjut buka device manager lalu hubungkan Arduino Uno ke PC. Teman-teman bisa lihat Arduino terbaca di USB 2.0 serial, tandanya driver belum terinstall. Klik update driver, klik browser my computer lalu cari driver Arduino Uno SMD yang teman-teman sudah diekstrak lalu klik OK. Nice, driver kita sudah terinstall. Lanjut kita akan lihat COM yang terdapat di PC kita. Teman-teman bisa lihat Arduino Uno terhubung di COM 4. Jadi kita setting di Arduino IDE di COM 4. Dan kita sudah berhasil install Arduino Uno SMD. Percobaan pertama kita akan mencoba nyalakan LED. Pada kesempatan kali ini kita akan memanfaatkan Arduino sendiri. Di dalam Arduino memiliki LED yang terhubung langsung di pin 13. Jadi kita gunakan untuk belajar. Pertama yang dilakukan ialah menghubungkan Arduino Uno ke PC. Jika sudah, kita ke bagian terserunya yaitu pemrogramannya. Di sini kita akan mengenal Arduino IDE, kita akan belajar basicnya. Di Arduino IDE memiliki dua bagian yaitu void setup dan void loop. Secara singkatnya, void setup akan bekerja satu kali dan void loop akan mengulang kode terus-menerus. Tapi biasanya saya menggunakan di bagian atas void setup untuk mendefine pin untuk masukkan sensor dan LCD. Kita akan coba menyalakan LED. Mulai masukkan integer. Memberi nama LED pin sama dengan 13 titik koma. Di akhir baris code harus diberi titik koma. Di sini saya akan menggunakan pin 13 untuk LED-nya. Jika sudah, kita ke void setup. Di void setup kita akan menjadikan LED sebagai outputan. Jadi kita tulis pin mode. Buka kurung LED pin koma. Di sini kita tulis outputan. Tutup kurung titik koma. Lanjut ke void loop. Kita tulis digital write. Dilanjutkan buka kurung LED pin koma high tutup kurung titik koma. Menambahkan delay untuk waktu, jadi kita tulis delay buka kurung 100 millisecond tutup kurung titik koma. Selanjutnya kita akan mematikan LED, kita mengulang kode di atas dan mengganti high menjadi low. Dan memberi delay 500 millisecond. Sekarang kita akan membahas code ini, yaitu kita akan memasukkan LED di pin 13. Di bagian void setup kita akan menjadikan outputan. Dan di void loop LED akan menyala 1 detik dan mati setengah detik. Lanjut kita akan upload ke Arduino Uno. Caranya klik tools, pilih papan dan pilih COM yang terhubung. Teman-teman bisa klik verifikasi untuk cek code ada yang salah atau tidak. Jika tidak ada masalah, klik upload. Nah, di sini teman-teman bisa lihat LED-nya dia akan menyala 1 detik dan mati setengah detik. Oke, sudah kelihatan ya. Di sini ya LED-nya.
Ini adalah LED yang terhubung langsung di pin 13. Sekarang kita akan coba memodif delay atau waktunya jadi 2 detik untuk nyalanya dan 1 detik mungkin ya, 1000 milisecond. Ini untuk matinya, jadi dia akan nyala 2 detik, mati 1 detik. Kita coba, kita upload. Nice, sudah terupload, jadi kita coba cek ya. Oke deh, kita lihat ke atas, kita fokuskan dulu nih ya. Nice, teman-teman bisa lihat sendiri dia akan menyala 2 detik dan mati 1 detik. Percobaan kedua, kita akan melakukan percobaan osiloskop sederhana menggunakan potensio. Siapkan potensio 10K. Dalam percobaan kedua kita akan memanfaatkan Arduino IDE. Langsung klik file example basic analog read serial. Ini adalah code yang sudah disediakan dari Arduino IDE dan di sini ada cara pemasangannya, yaitu di pin analog 0 dan kanan kirinya 5 volt dan ground. Jadi yang kita gunakan adalah pin analog 0. Dan kanan kirinya dihubungkan ke 5 volt dan groundnya. Sekarang kita akan memasang pin potensio. Pin yang di tengah adalah pin analog 0 dan kanan kiri 5 volt dan ground. Jika sudah, kita ke void setup. Di void setup kita ini untuk di serial monitornya nanti, dan kita ke void loop. Di void loop kita akan jadikan potensio jadi di analog 0 ya, di sini, dan serial print ini untuk ditampilkan di serial monitornya nanti. Dan jangan lupa juga untuk kasih delay 1 milisecond. Teman-teman tidak perlu khawatir jika teman-teman tidak mengerti dari bahasanya Arduino IDE. Teman-teman bisa buka Arduino IDE dengan di sini ya, reference. Ini di sini sudah ada jadi referensi teman-teman untuk belajar code-code-nya atau pemrogramannya. Jadi saya contohkan di sini ya. Misalnya teman-teman butuh input output ya. Di sini sudah ada contohnya dan penjelasannya sangat lengkap sekali. Jadi teman-teman bisa buka langsung dan mempelajarinya. Ada contohnya juga di sini. Kita ambil contoh satu lagi ya, biar lebih mantap lagi ya. Kita contoh mungkin delay, karena kita pada kesempatan kali ini kita coba delay. Kita coba buka delay ya. Di mana delay? Oh ini di time. Bisa teman-teman buka, klik delay. Di sini ada penjelasannya. Jadi dia satuannya milisecond. Jadi bukan second tapi milisecond. Oke deh, sini ada contohnya juga. Jadi teman-teman bisa pelajari langsung di sini. Jika sudah, teman-teman pilih kom yang terhubung dan papannya. Jika sudah, langsung upload saja. Kita tunggu dan kita sudah berhasil menguploadnya. Langkah selanjutnya yaitu teman-teman ke serial monitor untuk menampilkan hasil dari data potensio. Data-data ini adalah teman-teman yang putar ke kanan atau ke kiri dari potensio tersebut. Ini adalah nilai pembacaannya. Kita coba putar ya. Oke, ini adalah pembacaannya. Jika sudah, kita lanjut saja ya. Lanjut, kita akan melakukan percobaan osiloskop sederhana. Klik tool, pilih serial plotter. Osiloskop adalah alat ukur elektronik yang berfungsi sebagai memproyeksikan bentuk sinyal listrik agar dapat dilihat dan dipelajari. Percobaan ketiga, kita akan mencoba menyalakan LED dan diatur kecerahan LED menggunakan potensio. Hampir sama dengan cara kedua, kita akan memanfaatkan Arduino IDE untuk programnya. Jadi klik file example analog out serial. Ini adalah code yang sudah disediakan dari Arduino IDE. Jadi kita langsung membahasnya. Di sini teman-teman bisa lihat ada pemasangan dari komponen-komponennya. Potensio di pin 0 dan LED di pin 9 dan ground. Siapkan LED resistor 220 ohm dan papan percobaan. Saya tidak akan menjelaskan detail tentang LED dan resistor, mungkin di lain waktu kita coba bahas. Hubungkan LED ke papan percobaan. Pin yang di dalam LED ukuran panjang itu adalah ground atau minusnya, dan yang pendek hubungkan ke pin 9. Hubungkan resistor ke bagian ground. Kita coba akan bahas di sini ya. Sini analognya analog 0 dan pin 9. Di sini untuk parameternya, dan kita ke bagian void setup. Di bagian void setup kita akan serial begin untuk serial monitornya.
dan kita ke void loop. Di void loop di sini sudah ada ya pembacaan sensor dan outputannya juga di sini. Jika sudah, di bawahnya ini untuk outputannya dan ini pembacaan di serial monitor nanti. Dan tentu saja kita kasih delaynya ya. Nah, ini untuk di serial monitor dan ini untuk kita kasih delaynya 2 millisecond. Jika sudah, teman-teman pilih COM yang terhubung, pilih papannya, langsung di-upload. Jika sudah di-upload, maka hasilnya teman-teman bisa mengatur kecerahan LED dengan sangat mudah. Percobaan terakhir kita akan coba menggunakan sensor, yaitu sensor ultrasonic. Sensor ini berfungsi sebagai alat ukur serbaguna dan bisa digunakan untuk menjadikan level-level yang sudah kita tentukan. Hubungkan pin trig ke pin 7 dan echo di pin 6. Hubungkan VCC ke 5 volt dan ground ke ground. Sekarang kita akan memprogram sensornya. Ngomong-ngomong, teman-teman bisa download gratis code-nya di deskripsi video. Kita mulai dari define pin ultrasonicnya,